Halo kawan pajak, jumpa lagi bersama saya Yandi, penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami, penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Timur, untuk menyampaikan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau PPNBM yang tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu dan atau pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean. Pemaparan PP nomor 49 tahun 2022 ini akan kami bagi dalam beberapa segmen. Jadi, kita simak saja segmen yang pertama. Ini kerangka paparan dari kami, terdiri dari eh, bagian A pendahuluan, kemudian bagian B apa saja yang dibebaskan dari pengenaan PPN, bagian C tidak dipungut PPN dan PPNBM, bagian D pengkreditan pajak masukan, bagian E evaluasi, bagian F ketentuan lain-lain, bagian G ketentuan peralihan, dan bagian H ketentuan penutup. Selanjutnya, kawan pajak dapat melihat di slide berikut ini memuat daftar singkatan, daftar akronim, dan tanda, di mana di kolom sebelah kiri ini memuat singkatan yang lazim digunakan di dalam peraturan uh, pemerintah nomor 49 tahun 2022. Baik, setelah kita melihat salindia ini, kita akan masuk ke materi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, arah kebijakan, konstruksi regulasi, serta peta pengaturan. Baik, kawan pajak sekalian, di latar belakang, eh, jadi terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan kalibrasi kebijakan pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak, non-objek pajak, serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan dalam Undang-Undang PPN. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM dimaksud. Selanjutnya, pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM sebagaimana diatur dalam PP 146 2000, sebagaimana telah diubah dengan PP 38 2003, kemudian PP 81 2015, sebagaimana telah diubah dengan PP 48 2020, kemudian PP 40 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 58 2021, dan PP 50 2019, belum menyesuaikan pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM dan penyederhanaan regulasi, sehingga perlu diganti. Kemudian latar belakang yang terakhir adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 16B Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Lalu apa sih arah kebijakan pemerintah terkait pengaturan PPN dan PPNBM ini? Yang pertama tentunya kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM existing dipertahankan seluruhnya, antara lain adanya PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam PP 146 2000, sebagaimana telah diubah dengan PP 38 tahun 2003 tentang BKP tertentu dan JKP tertentu. Yang kedua, PPN dibebaskan ya sebagaimana diatur dalam
PP 81 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 48 tahun 2020 tentang BKP tertentu yang bersifat strategis. Dan yang ketiga tentu saja PP 40 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP 58 tahun 2021 tentang air bersih. Selanjutnya untuk kemudahan di bidang PPN yang dipertahankan adalah PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam PP 50 tahun 2019 tentang alat angkutan tertentu dan KMK 231 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 198 tahun 2019 tentang BKP, diimpor dan dibebaskan bea masuk. Nah, itu dia tadi arah kebijakan yang pertama yaitu kemudahan di bidang PPN yang masih dipertahankan. Kemudian arah kebijakan yang kedua dari penerbitan PP ini adalah penerbitan kemudahan perpajak, pemberian kemudahan perpajakan atas barang dan jasa yang semula non-BKP dan non-JKP menjadi BKP tertentu dan JKP tertentu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama terkait arah kebijakan ini, di sini diatur bahwa PPN dibebaskan atas barang-barang dan jasa sebagai berikut. Yang pertama, tentunya barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian PPN dibebaskan atas gula konsumsi yang berasal dari tebu tanpa perasa atau pewarna. Kemudian ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan Wesel Pos. Yang terakhir dari PPN dibebaskan atas minyak mentah, gas dialirkan melalui pipa, LNG, dan CNG, panas bumi, mineral bukan logam, dan batuan tertentu, biji mineral. Nah, pemberian kemudahan perpajakan lainnya yang semula non-BKP menjadi BKP tertentu itu diatur adanya PPN tidak dipungut atas emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Baik kawan pajak, kita melangkah ke salindia selanjutnya. Kalau kita lihat dalam layar ini ada dua fase atau dua tahap ya. Jadi di kotak sebelah kiri yang berwarna biru ada 6 kotak ini menunjukkan bahwa konstruksi regulasi yang diatur dalam PMK, PP maupun peraturan yang pasal-pasal di dalam Undang-Undang PPN yang berlaku sebelumnya itu disederhanakan dan ditata kembali dalam satu konstruksi peraturan pemerintah secara terpadu. Nah, PP 49 2022 ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan ketentuan pasal 16B ayat 1 pada Undang-Undang PPN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang PP. Nah, dengan terbitnya PP 49 tahun 2022 ini yang telah masuk dalam lembaran negara 2022 garis miring 225 dan tambahan lembaran negara 6833, maka ini memperkuat ya komitmen bahwa PP ini menjadi salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang APP, klaster PPN. Nah, contoh lain dari PP pelaksanaan pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN, seperti yang kita ketahui, pada PP 42 tahun 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 25 tahun 2001, di sana mengatur mengenai hibah dan pinjaman luar negeri.
Kemudian ada PP 47 tahun 2020 tentang perwakilan negara asing dan badan internasional. Dan yang terakhir, masih baru banget, PP 70 tahun 2021 tentang anode slime dan emas granula. Itu dia tadi konstruksi regulasi yang intinya adalah penyederhanaan dan penataan kembali seluruh aturan-aturan terkait menjadi satu PP yang terpadu. Nah, kita lanjut ke peta pengaturannya. Dari PP 49 2022 ini, di sini kita lihat ada terdiri atas 6 bab. Kalau kita lihat, kita mulai di bab 1, ini kolom kotak yang berwarna biru tua. Ini bab 1 memuat tentang ketentuan umum, yaitu definisi dan lingkup pengaturan. Kemudian bab 2 memuat impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, antara lain vaksin polio, buku dan kitab suci, jasa konstruksi, pembangunan rumah ibadah. Di bab 3 PP 49 2022 mengatur tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN, antara lain mesin peralatan, produk perikanan, senjata amunisi, serta barang kebutuhan pokok. Selanjutnya di PP 49 2022 pada bab 4 diatur mengenai penyerahan dan atau pemanfaatan JKP tertentu bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, pendidikan, keuangan, dan angkutan umum. Pada bab 5 diatur mengenai impor dan atau penyerahan BKP tertentu bersifat strategis, penyerahan dan atau pemanfaatan JKP tertentu bersifat strategis tidak dipungut PPN. Antara lain, alat angkutan, emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Dan di bab 6, diatur mengenai impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tidak dipungut PPN. Antara lain barang penyandang disabilitas, barang penelitian, dan barang pribadi penumpang. Jadi kawan pajak, sekali lagi kami highlight bahwa peta pengaturan di PP 49 2022 ini terdiri dari 6 bab, dimulai dari ketentuan umum dan ditutup di bab 6 dengan impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tidak dipungut PPN. Itu tadi yang bab 1 sampai bab 6. Di pengaturan peta pengaturan selanjutnya kita simak di sini dari ada bab 7 sampai dengan bab 11 ditambah lampiran. Apa saja? Nah, kita lihat di bab 7 sini diatur mengenai pengkreditan pajak masukan, yaitu pajak masukan berkenaan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Ya, masih sesuai dengan filosofi PPN ya. Kemudian PPN berkenaan dengan penyerahan yang tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Jadi masih sama ya kawan pajak ya. Untuk bab 8 terkait evaluasi. Evaluasi ini artinya atas pemberian kemudahan di bidang PPN dan PPNBM yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Jadi kewenangan ini akan dilakukan oleh Menko ya kawan pajak ya, terkait perubahannya, baik pemberian kemudahan maupun pencabutannya. Nah, pas di bab 9 ada ketentuan lain-lain di mana diatur mengenai perlakuan bagi PKP penjual dan pihak terpungut atas PPN yang seharusnya dibebaskan atau seharusnya tidak dipungut, tetapi terlanjur dipungut atau dibayar oleh PKP penjual. Di bab 10, kita lihat ada ketentuan peralihan, di mana kemudian PPN dan PPNBM dalam PMK yang mengatur ketentuan bea masuk menyesuaikan dengan PP ini. Dan ketentuan transaksi yang berlangsung sejak 1 April 2022 sampai sebelum PP 49 2022 mengikuti PP ini. Dan di bab 11 diatur mengenai ketentuan penutup
antara lain mencabut 4 PP existing, serta pengaturan pelaksanaan dari keempat PP existing yang dicabut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Dan PP ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. Untuk peta pengaturan lampiran, kawan pajak bisa melihat di lampiran huruf A, di sana ada daftar barang hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan di lampiran huruf B, kawan pajak dapat melihat dan mencermati barang apa saja barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Baik, demikian seri pertama mengenai presentasi kami mengenai PP 49 tahun 2022. Pada kesempatan berikutnya, kami akan membahas mengenai bab 2 terkait dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu impor dan atau penyerahan DKP tertentu, dan penyerahan JKP tertentu. Baik, terima kasih kawan pajak telah menyimak program edukasi kami melalui channel YouTube KPP Madya Jakarta Timur. Terima kasih. Kami ingatkan sekali lagi, apabila kawan pajak memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin diperoleh, kawan pajak bisa langsung mengakses layanan KPP Madya Jaktim, baik secara offline maupun online. Untuk layanan online, kawan pajak bisa mengakses layanan kami di link3/tpt-matim. Apabila kawan pajak memperoleh informasi mengenai pungutan liar dan tindakan lainnya yang melanggar kode etik dan kode perilaku, kawan pajak juga dapat melaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia melalui Kring Pajak 1500200. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.